Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas database design part kedua dari subtype mapping. Kita sebelumnya sudah sampai pembahasan single table implementation ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah two table implementation. Nah, di two table implementation ini Anda membuat tabel untuk setiap subtype. Jadi tabelnya itu dibuat sejumlah berapa subtype-nya. Jadi pada kenyataannya terdapat lebih dari dua tabel jika Anda memiliki lebih dari dua subtype. Jadi walaupun namanya two table, tapi kalau subtype-nya misalkan ada 4, ya berarti jumlah tabelnya ada 4. Ya, jadi two table ini hanya namanya atau istilahnya saja. Aturannya, untuk aturan tabel, satu tabel per subtype tingkat pertama. Jadi yang dihitung adalah subtype tingkat pertama. Jadi yang dibahas nanti adalah subtype tingkat pertama. Jadi jumlah tabelnya nanti akan sejumlah subtype. Kolom, aturan kolom. Setiap tabel mendapat satu kolom untuk setiap atribut subtype bersama dengan optionality aslinya. Jadi seluruh tabel, sejumlah subtype tadi ya. Jadi seluruh tabel itu akan mendapat kolom atribut atau perwakilan dari atribut dari supertype. Jadi atribut yang ada di supertype itu nanti akan masuk ke seluruh kolom bersama dengan optionality aslinya. Oke. Karena kan atribut yang di supertype itu kan aslinya ya secara konsep itu kan dimiliki oleh subtype, seluruh subtype kan ya. Jadi atributnya supertype itu nanti akan menjadi kolom di seluruh tabel subtype. Setiap tabel juga mendapat satu kolom untuk setiap atribut milik subtype dengan optionality aslinya. Jadi setiap tabel subtype itu kan di subtype itu dia punya atribut-atribut yang spesifik punya subtype ya. Jadi atribut tersebut itu akan dirupakan menjadi kolom serta dengan optionality aslinya. Kemudian identifier. Primary unique identifier pada tingkat supertype menciptakan primary key untuk setiap tabel. Jadi UID-nya supertype itu jadi primary key setiap tabel. Kemudian secondary ID dari supertype menjadi unique key di setiap tabel. Jadi primary key-nya jadi primary key, secondary unique identifier jadi unique key. Masih ingat pembahasan unique key ada di part sebelumnya, part 2 gitu ya. Bisa dilihat lagi. Part 1 atau part 2 ya, bisa dilihat lagi nanti. Kemudian aturan relationship, semua tabel mendapatkan foreign key untuk relationship di tingkat supertype dengan optionality aslinya. Jadi relationship yang berrelasinya ke supertype, maka semua tabel itu mendapat foreign key-nya atau dapat masuk foreign key-nya dengan optionality aslinya. Jadi optionality dari aslinya itu bagaimana? Di relationship-nya optionality-nya bagaimana? Oke, seperti aturan single table tadi juga kan ya. Jadi relationship-nya yang relationship tingkat supertype, maka dia akan ya masuk di seluruh tabel foreign key-nya. Oke. Untuk relationship di tingkat subtype, foreign key diimplementasikan dalam tabel yang dipetakan. Kalau relationship-nya itu berrelasi ke subtype, maka yang ada foreign key-nya hanya tabel yang subtype tadi atau yang dibahas tadi atau yang punya relasi tadi ya. Di foreign key-nya hanya masuk di tabel yang relasi tadi. Optionality asli dipertahankan ya. Optionality-nya juga sesuai dengan optionality si tabel subtype yang berrelasi. Nah, ini adalah bentuk dari two table. Jadi jumlah tabelnya yang dibuat itu
sesuai jumlah subtype-nya. Ingat, supertype-nya tidak dimodelkan. Type yang dimodelkan adalah subtype-nya. Jadi di sini ada tabel sort, ada tabel show. Tabel yang lain nggak dimodelkan gitu ya, atau tidak diilustrasikan. Nah, sekarang yang tabel sort. Tabel sort ini primary key-nya adalah primary key dari supertype di aturan sebelumnya tadi ya. Aturan di tepat di halaman sebelumnya tadi ya. Kolom name-nya adalah ID material. Jadi atributnya supertype, clothing, ID dan material ini masuk ke seluruh subtype ya. Jadi ID dan material ini ada di seluruh subtype karena dia adalah atributnya supertype. Oke, ID dan material masuk ke seluruh tabel. Dia juga berlaku sebagai primary key. Sama-sama jadi primary key ID-nya ya. Nah, kemudian atribut yang spesifik di subtype, contoh sleeve length, neck size, dan color style, ini masuk ke kolom atau tabel yang terkait atau tabel yang subtype-nya yang dibahas gitu ya. Jadi sleeve length, neck size, dan color style ini masuk ke tabel search saja karena dia ada di tabel search atributnya. Opsionalitasnya sesuai dengan yang dimodelkan. Mandatori, dan opsional. Demikian juga dengan yang di sini. Yang shoe itu shoe size, buckle style, dan heel height. Ini size, buckle style, dan heel height masuk ke tabel shoes saja, gitu ya. Nggak masuk ke sini. Opsionalitasnya juga sama seperti yang di model. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Kemudian relasinya. Kita lihat yang punya relationship ke supertype itu hanya manufacturer. Nah, jadi manufacturer ini relationship-nya ke supertype atau ke clothing. Maka manufacturer ID itu akan masuk menjadi foreign key di seluruh tabel. Ya, karena ini kalau manufacturer berrelasi ke clothing, berarti bisa dianggap yang shirt dan shoe juga dia berrelasi ke manufacturer kan ya. Berarti manufacturer ID itu akan masuk di kedua tabel. Jadi di sini MNR ID, di sini juga MNR ID. Oke, sedangkan relationship yang berrelasi ke subtype, contohnya shirt dengan tailor dan shoe dengan cobbler, ini akan foreign key-nya masuk ke masing-masing tabel yang terkait. Jadi kalau yang tailor itu ke shirt, itu berarti dia di tabel shirt ada LR ID atau Tailor ID sebagai foreign key. Untuk yang cobbler ID itu masuk ke tabel shoe. Ya, karena dia relasinya hanya dengan shoe. Jadi di sini adalah cobbler ID beserta dengan opsionalitas aslinya. Yang ingat yang dilihat opsionalitas adalah yang mendekati ke tabel yang ada primary key-nya kan gitu ya. Oke. Ini adalah implementasi dari subtype implementation. Nah, ini adalah contoh bentuk tabel dan implementasi instance-nya. Jadi ada dua tabel, sort, ada juga tabel shoes. Ada record misalkan yang pertama ID 10. Nah, ini kolomnya yang perlu dilengkapi juga sesuai dengan kolom yang di desain tadi atau kolom yang di physical model ini, gitu ya. Demikian juga dengan yang tabel shoes. Nah, kolomnya kalau dilihat itu juga sesuai dengan kolom yang di physical model tadi. Oke. Kemudian when to consider subtype implementation. Ini sama juga dengan supertype, ini ada kapan tepatnya Anda mempertimbangkan subtype implementation. Yang ini two table gitu ya. Jadi kapan tepatnya Anda memilih two table ini. Yang pertama, subtype memiliki sangat sedikit kesamaan
ada sedikit atribut di level super type dan beberapa di level subtype. Jadi kebalikannya dengan one table tadi, yang di super type atributnya sedikit, yang di subtype itu atributnya banyak. Artinya masing-masing subtype itu agak berbeda ya, karena dia punya atribut yang saling berbeda satu sama lain. Kemudian sebagian besar relationship berada di level subtype. Relationshipnya banyak yang di subtype. Kemudian aturan dan fungsi bisnis sangat berbeda di antara subtype. Dan bagaimana tabel digunakan secara berbeda. Misalkan satu tabel sedang di query, sementara tabel yang lain sedang diupdate. Nah, itu Anda bisa implementasi to table. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, jadi atribut yang di subtype lebih banyak, artinya antara subtype ini perbedaannya besar. Ya, itu pertimbangan pertama. Yang kedua, relasi ini banyak yang ke subtype daripada yang ke super type. Oke, kemudian yang opsi atau pertimbangan yang ketiga, kalau atributnya atau kolomnya tabelnya nanti ya, itu dipergunakan secara eh, simultan. Jadi ada tabel yang ketika search diakses, ini sus juga diupdate. Maksudnya jalan bersamaan itu ketika search diakses, terus diupdate itu bisa terjadi. Sehingga bisa terlihat di sini kelebihan dari informasi to table itu ya tabelnya karena ada dua, maka dia bisa jadi dioperasikan secara simultan. Kalau yang one table kan nggak bisa atau single table karena ketika tabelnya sedang diakses ya, tabel tersebut nggak bisa dipakai lagi oleh yang lain kan gitu. Nah, ini adalah bentuk two table ya. Kita nanti akan lanjutkan ke part selanjutnya atau penerapan yang lain ya. Tapi di part ini saya akhiri dulu sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.